lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Retno Yutni SE MSc AKT CA dan Ibu Rona Majida SE MSA CA AKT sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu kajian komprehensif implementasi konseptual framework pada PSAK 115, PSAK 219, PSAK 226, dan PSAK 196 pada PT Telkom Indonesia. Langsung saja kita mulai, next. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut perusahaan menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai standar. Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada PSAK yang berlandaskan konseptual framework. Kajian ini berfokus pada implementasi PSAK 115, 219, 226, dan 116 yang penting dalam menggambarkan pendapatan, imbalan kerja, manfaat, purna karya, dan transaksi sewa. PT Telkom Indonesia dipilih sebagai objek karena memiliki transaksi dan struktur bisnis yang kompleks, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan standar akuntansi tersebut. Next. Tujuan dan identifikasi masalah. Tujuan PBL ini adalah untuk menganalisis penerapan konseptual framework serta mengevaluasi implementasi PSAK 115, 219, 226, dan 116 pada PT Telkom Indonesia, khususnya terkait pengakuan pendapatan, imbalan kerja, manfaat purnakarya, dan transaksi sewa. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana PT Telkom Indonesia menerapkan konseptual framework dan apakah perlakuan akuntansi terkait pendapatan, imbalan kerja, manfaat purnakarya, dan serta transaksi sewa sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 115, PSAK 219, Pesaka 226 dan Pesaka 116. Next. Eh, Penjelasan konseptual framework dan Pesaka 115, 219, 226, dan 119. Konseptual framework adalah dasar penyusunan laporan keuangan dan Pesaka, menekankan relevansi, representasi, tepat, aktual, going concern, serta penyajian pengungkapan yang jelas. Pesaka 115 yaitu pendapatan, yaitu mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Pendapatan diukur dari harga transaksi, termasuk imbalan tetap, variabel, dan alokasi ke tiap kewajiban. Pengungkapan mencakup kebijakan pendapatan, rincian pendapatan kontrak, dan aset liabilitas kontrak. Selanjutnya ada PSAK 219, yaitu imbalan kerja. Mencakup imbalan jangka pendek, jangka panjang, pasca kerja, dan pesangon. Program dibagi menjadi iuran pasti dan imbalan pasti. Kewajiban diukur dengan metode aktuaria dan disajikan sebagai beban liabilitas serta pengungkapan asumsi dan risiko. Next. Selanjutnya ada PSAK 226. PSAK 226 yaitu program manfaat prakarya mengatur pelaporan program pensiun, iuran pasti dan imbalan pasti. Fokus pada aset neto tersedia untuk manfaat, nilai kini manfaat terjanji, pendanaan, dan kinerja investasi. Yang terakhir ada PSAK 116 yaitu sewa. Mengatur identifikasi sewa, aset hak guna, dan liabilitas sewa. Penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sejak awal kontrak. Pengukuran meliputi nilai kini, pembayaran sewa, diskonto, dan beban penyusutan serta bunga. Pengungkapan berisi informasi komitmen sewa, kebijakan, dan nilai terkait sewa. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah identitas perusahaan. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi digital terbesar yang ada di Indonesia sejak tahun 1856 dan IPO tahun 1995. PT Telkom ini bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company dengan tiga fokus utama. Yang pertama, Digital Connectivity, yang kedua, Digital Platform, and Digital Service. Layanan utamanya yaitu mencakup Telkomsel, IndiHome, Cloud, Data Center, IoT, dan lainnya. Nah, kepemilikan saham ini dari pemerintah yaitu plus minus 52,69% dan publik plus minus 47,91%. Telkom mengusung nilai akhlak sebagai budaya perusahaan serta memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Next, please. Baik, selanjutnya adalah implementasi analisis implikasi PSAK 115 pada PT Telkom.
PSAK 115 ini diterapkan oleh PT Telkom Indonesia untuk memastikan bahwa pendapatan diakui secara tepat sesuai dengan perpindahan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan. Pendekatan ini mencakup berbagai layanan seperti telepon, interkoneksi, data, internet, TV kabel, ICT, dan layanan lainnya. Bisa kita lihat pada tabel, berdasarkan laporan keuangan total pendapatan kontrak pelanggan meningkat dari 146.430 M pada 2023 menjadi 146.938 M pada 2024 atau naik 0,35%. Peningkatan ini terjadi pada layanan data, internet, dan teknologi informasi. Sebaliknya, penurunan signifikan pada layanan telepon berbasis voice, telepon tetap, dan layanan IndiHome. Menegaskan pergeseran bisnis dari layanan suara ke layanan digital dan data. Penegakan PSAK 115 ini memberikan dampak positif berupa pengakuan pendapatan yang lebih akurat dan transparansi yang lebih tinggi. Next. Baik, selanjutnya adalah implementasi analisis implikasi PSAK 219 pada PT Telkom. Penegakan PSAK 219 pada PT Telkom Indonesia menunjukkan komitmen perusahaan dalam menyajikan informasi imbalan kerja yang transparan, andal, dan sesuai standar internasional. PSAK 219 ini menjadi acuan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan manfaat jangka pendek, manfaat pasca kerja, manfaat jangka panjang lainnya, serta pesangon. PT Telkom ini mengakui liabilitas saat karyawan memberikan jasa dan mencatat beban ketika manfaat ekonomi diperoleh. Bisa kita lihat pada tabel pencatatan aset program pensiun dan liabilitas manfaat pasti yang pada 2024 ini mencapai 11.540 M, naik dari 11.414 pada 2023. Menunjukkan bahwa total liabilitas manfaat pasti Telkom meningkat tipis sebesar 1,10% atau 126 M. Kenaikan tersebut berasal dari liabilitas pensiun Telkomsel yang naik dari 4,72 M menjadi 4,95 M. Serta liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja 1,47 menjadi 1,550 M. Next. Dari sisi laba rugi, total beban imbalan kerja meningkat sangat signifikan, yaitu 3,103 M pada 2024 atau plus 51,19%. Kenaikan tajam ini sebagian besar disebabkan oleh munculnya beban program pensiun dini sebesar 1,186 M. Selanjutnya, tingkat diskonto meningkat dari 6,70% sampai 6,7475% menjadi 7 sampai 7,10% yang secara teknis menurunkan nilai kini liabilitas dan memberikan dampak positif pada pengukuran kewajiban jangka panjang. Penegakan PSAK 219 ini menuntut Telkom memperkuat pendanaan jangka panjang dan mengelola risiko aktuaria secara lebih hati-hati. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya implementasi, analisis, dan implikasi untuk PSAK 226. Jadi PT Telkom ini menerapkan PSAK 226 dengan menghitung seluruh program imbalan kerja menggunakan metode aktuaria project unit credit dan menyajikan kewajiban besar yang sebagian belum didanai, seperti kewajiban manfaat pasti sebesar 22.377 miliar dengan aset 18.834 miliar. Kewajiban kesehatan pasca kerja 14.152 miliar dengan aset 12.602 miliar, serta kewajiban tidak didanai 1.497 miliar. Selanjutnya ditambah dengan beban tahun berjalan sebesar 1.691 miliar dan laba aktuaria 635 miliar. Sementara itu, PSAK 116 ini menegaskan bahwa sewa adalah hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa, dengan masa sewa yang mempertimbangkan opsi realistis, pemisahan komponen sewa dan non-sewa, serta perlakuan pesewa yang membedakan sewa pembiayaan dan operasi.
Next. Selanjutnya implementasi analisis dan implikasi PSSAK 116. Jadi pada data Telkom ini terlihat dari pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa yang sangat besar. Tercermin dari total liabilitas sewa tahun 2024 ini sebesar 23.959 miliar dan pembayaran sewa 7.387 miliar. Jadi kenaikan liabilitas sewa 3.618 miliar menunjukkan adanya kontrak sewa baru yang membuat Telkom semakin bergantung pada aset yang diperoleh melalui sewa. Selain sebagai penyewa, Telkom juga menjadi pesewa melalui bisnis dan menara, di mana pendapatan sewanya diakui secara garis lurus. Secara keseluruhan, PSHK 116 ini berdampak besar pada struktur kewajiban, arus kas, dan resiko keuangan Telkom. Sekaligus untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan karena seluruh hak guna aset dan komitmen sewa disajikan secara jelas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang konsep implementasi konseptual framework, Telkom sudah menerapkan kerangka konseptual dengan baik sebagai dasar kebijakan akuntansi. Laporan keuangan mereka konsisten, relevan, dan mengikuti prinsip IFRS, menunjukkan penerapan framework yang sesuai. Kemudian, implementasi PSAK 15 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, Telkom sudah sesuai karena pendapatannya diakui berdasarkan pemenuhan kewajiban layanan, memisahkan komponen building, serta mencatat kontrak prabayar dan pasca prabayar secara tepat, dan data menunjukkan pendapatan dicatat proporsional dan tidak berbasis kas. Kemudian pada implementasi PSAK 219 tentang imbalan kerja, Telkom mematuhi PSAK tentang PSAK nomor 219 dengan menghitung seluruh imbalan kerja menggunakan metode aktuaria, kenaikan liabilitas dan pengakuan beban yaitu termasuk program pensiun dini disajikan transparan sesuai ketentuan standar tentang jangka pendek, pasca kerja, dan pesangon. Kemudian lanjut ke implementasi PSAK 226 tentang program manfaat Purna Karya. Pelaporan program pensiun Telkom sudah sesuai karena mencatat nilai kini kewajiban, aset program, biaya jasa, bunga, dan keuntungan atau kerugian aktuaria secara lengkap. Informasi pensiun juga disajikan dengan detail sehingga memenuhi prasyarat PSAK 226. Kemudian implementasi PSAK 116 mengenai sewa, Telkom telah sesuai karena mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa semua komitmen sewa diakui bukan hanya sebagai beban, tetapi perlakuan penyusutan dan beban bunga juga dicatat sesuai standar. Kemudian yang terakhir, simpulan dan insight, yaitu secara keseluruhan Telkom telah menerapkan semua PSAK, yaitu PSAK nomor 115, 219, 226, dan 116 secara konsisten dan sesuai ketentuan. Laporan keuangannya juga menjadi lebih transparan, akurat, dan mencerminkan posisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Telkom menyesuaikan diri dengan standar akuntansi modern dan memperkuat tata kelola serta kualitas pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan saya atas penjelasannya pada presentasi proyek kali ini mengenai kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 115, PSAK 219, PSAK 226, dan PSAK 116. Kami kelompok 10, saya mewakili kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.